Shalom, selamat pagi jemaat kasih setia yang ada di rumah. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang dahsyat. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang menyembah Tuhan pada ibadah ini. Biar setiap hati kita dipulihkan Tuhan, dibaharui Tuhan. Biar setiap hati kita pada pagi hari ini berserah, Tuhan, aku mau datang kepadamu, menyembahmu, menyenangkan hatimu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan, kami siap menerima curahan kuasa-Mu, kami siap dipulihkan Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang dari Engkau. Karena kami tahu Tuhan, mempunyai-Mu di dalam hidup kami itu lebih dari cukup Tuhan. Karena kami hanya berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyembahmu
semangat di rumah Bapak Ibu Saudara. Walaupun di rumah kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas tempat dan waktu, tapi kita percaya urapan Tuhan turun atas kita pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus tercurah, dan kita mau percaya Roh Kudus benar-benar tercurah pada pagi hari ini di dalam hidup kita, mengubahkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah
yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan, agungkan. Karena kami kagum akan keajaiban-Mu, kebesaran-Mu, kehebatan-Mu atas kami. Sehingga kami semakin hari terpesona, kagum akan apa yang Kau buat. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama firman-Mu. Hamba mohon pengurapan-Mu atas kami semuanya. Berikan hikmat, pengetahuan, pewahyuan atas kami. Demikian juga atas seluruh sedang jemaat-Mu. Dan yang Tuhan menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Kiranya jamahan-Mu atas kami semua. Sampaikan maksud hati-Mu untuk kami masing-masing. Apa yang Kau mau melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami mau taat tunduk kepada firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan yang menyegarkan kita, bersukacita bersama-sama Tuhan dalam ibadah pagi ini. Terpujilah Tuhan yang melawat kita, yang mengasihi kita, menyatakan rahmat dan anugerah-Nya. Pada kesempatan ini sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan di Yohanes pasal yang kedua ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya memberikan satu tema pada pagi hari ini, yaitu kehadirannya mengatasi krisis. Kehadirannya mengatasi krisis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dijelaskan dalam pemberitaan firman tadi, ada satu peristiwa perjamuan kawin, perjamuan nikah yang ada di Kana. Dan kita akan melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia diundang di perjamuan Kana. Kehadiran Tuhan Yesus yang mengatasi krisis itu akan betul-betul terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan apabila yang pertama mengundang Yesus datang di dalam kehidupannya. Mengundang Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupannya. Artinya bahwa anak-anak Tuhan senantiasa mau menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, baik senang, suka, susah, maupun yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika dia mempersilahkan Tuhan, engkau selalu ada bersamaku. Silakan engkau yang membimbingku, engkau yang menyertaiku, engkau yang selalu bersama-sama dengan aku. Artinya dia akan mengundang Yesus dalam kehidupannya. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang menghormati undangan itu. Terbukti dalam kebenaran firman ini di Yohanes pasal 2, Yesus menghargai, menghormati undangan yang diberikan Maria ibunya untuk datang ke Kana. Nah, saya percaya yang punya hajat bisa saja punya hubungan famili dengan Maria. Ya.
punya hubungan yang baik, sehingga Maria pun berani mengundang Yesus hadir dalam perjamuan nikah ini. Saya percaya tidak hanya sekedar karena Yesus secara jasmani putra tertuanya, tetapi Maria tahu bahwa ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Sebab itu dia mengundangnya untuk perjamuan nikah ini. Karena Maria tahu bahwa kehadiran itu sangat penting sekali dalam perjamuan itu. Dan kita akan tahu. Nah, kenapa sedemikian Maria memahaminya? Karena dia mendapatkan pewahyuan tentang siapa Yesus. Dan dia menyimpan dalam hatinya dan percaya dalam hatinya. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus diundang oleh siapapun juga, dia tidak akan pernah berdiam diri. Dia akan berbuat sesuatu hal dan kehadirannya itu akan memberkati. Mari kita lihat di perjamuan Kana. Yesus diundang, dia hadir di sana berserta dengan murid-muridnya. Dia duduk membaur dengan rakyat, dengan masyarakat yang biasa. Dia tidak duduk bersama-sama tokoh agama, pemimpin agama, orang penting waktu itu. Ya memang berbeda ketika seseorang berada di tempat yang penting bersama orang-orang penting, tokoh-tokoh agama, pemimpin agama, pasti mendapatkan kehormatan, mendapatkan pelayanan, mendapatkan yang terbaik, dan Tuhan tidak mengambil itu. Yesus ada bersama-sama dengan rakyat, membaur dengan rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Alkitab kita, dalam perjanjian baru, siapapun yang mengundang Tuhan Yesus, pasti ada sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Baik secara langsung Tuhan diundang, maupun Tuhan Yesus menghadiri atas inisiatif sendirinya. Baik dia diundang, atau dia berinisiatif sendiri datang, pasti ada sesuatu yang dia buat, dia kerjakan untuk umatnya. Ketika murid yang mau pulang ke Emmaus maksud saya, dia tidak tahu siapa yang berjalan bersama-sama dengan dia. Sekalipun Yesus berjalan dengan mereka, Tuhan Yesus bercerita banyak hal, tapi mereka belum mengerti siapa sosok Yesus. Baru kemudian ketika mereka mengundang Yesus masuk ke rumahnya, mampir ke rumahnya, lalu Tuhan buat sesuatu, dia pecahkan roti itu. Kemudian kedua murid terbukalah mata mereka. Mereka tahu ini Yesus. Yesus yang sudah bangkit. Itu suatu berkat yang luar biasa. Yang tadinya mereka mau meninggalkan Yerusalem, kembali lagi untuk menuju ke Yerusalem dan memberitahu kepada murid-muridnya, Yesus bangkit ternyata. Orang yang sakit pendarahan begitu lama dan tidak bisa disembuhkan, hidup tinggal tulang belulang, kulit saja. Tapi ketika dia datang pada Yesus, menghampiri Tuhan Yesus, dengan satu keyakinan, aku datang kepada Yesus, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan ternyata ketika perempuan itu datang menghampiri Yesus, Yesus tidak menolak. Yesus menyatakan kuasanya, menyatakan berkatnya, menyatakan pertolongannya kepada orang yang sakit pendarahan itu. Kalau kita lihat banyak Bartimeus yang berteriak, Yesus, Yesus, panggil Yesus. Artinya Yesus, silakan engkau, tengok aku, datang kepadaku. Aku butuh, aku perlu engkau. Ketika Yesus diundang secara pribadi oleh Bartimeus di tengah-tengah keramaian itu, Tuhan Yesus merespon panggilan, merespon undangan, menghormati Bartimeus. Sekalipun Bartimeus tidak ada artinya. Orang yang miskin, orang yang buta, tidak dipandang oleh masyarakat. Tapi ketika dia tulus mengundang Yesus, dia butuh Yesus, Tuhan kita. Tuhan pun datang, lalu memberkati Bartimeus, menjamah Bartimeus, menjelikkan mata Bartimeus. Siapapun yang mengundang Tuhan Yesus, dia akan hadir. Dan dia akan bertindak sesuatu hal untuk kebaikan kita. Baik Tuhan Yesus diundang maupun atas inisiatifnya sendiri, pasti ada sesuatu yang ia buat untuk kita semuanya. Dia menghargai, menghormati. Ketika dia diundang oleh seorang perwira karena pegawainya sakit, ya,
pegawai sakit dan dia datang kepada Yesus, minta tolong. Yesus pun tidak pernah menolak. Dia menghormati undangan itu. Sekalipun berdua, tidak usah datang. Kamu ucapkan saja sembuh. Dan betul mengalami kesembuhan. Jairus, anaknya juga yang sakit parah. Ketika mengundang Yesus untuk datang kepada Jairus, Tuhan Yesus menghormati. Lalu Tuhan Yesus datang ke Jairus dan mau menyembuhkan. Sekalipun anak Jairus meninggal, mati. Bahkan orang berkata, buat apa kau merepotkan guru? Anakmu sudah mati. Tapi Yesus menghormati iman, menghormati Jairus yang memanggil dia datang ke rumahnya. Yesus tetap datang. Akhirnya anak pun dibangkitkan dan mengalami kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika siapapun juga mengundang Yesus, supaya Yesus selalu bersama dengan dia, maka Yesus akan menghormati itu, akan menghargai itu. Dia kehadirannya akan berbuat sesuatu hal untuk kebaikan kita. Terlebih kalau dia berinisiatif datang sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, bagaimana supaya kehadirannya itu mengatasi krisis dalam setiap kehidupan kita. Maria tahu terjadi krisis anggur pada waktu itu. Budaya Israel ketika dia punya hajat, tidak 1 hari, 2 hari, bahkan berhari-hari mereka menyelenggarakannya. Dan tentu membutuhkan stok segala sesuatunya berlipat kali ganda. Dan saya percaya keluarga yang punya hajat ini sudah menyediakan segala sesuatu dengan dihitung baik-baik. Tetapi di luar dugaan bisa saja terjadi tamu itu melebihi yang diperkirakan. Sehingga apa yang dipikir cukup segala sesuatunya, tetapi karena undangan begitu banyak, yang tadinya dipikir cukup, tidak cukup lagi. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka kehabisan anggur. Nah, ketika kalau mereka kehabisan anggur, maka tuan rumah akan sangat malu. Dia akan dipermalukan. Engkau punya hajat, engkau punya pekerjaan menikahkan nama, engkau undang banyak orang, tapi ternyata engkau tidak menghargai, tidak menghormati, engkau tidak memberikan anggur atau persediaan yang lain, kenapa habis? Budaya di sana itu akan membuat sungguh sangat malu bagi tuan rumah. Dan itu krisis yang dialami. Dan Maria tahu ketika dia mengundang Yesus datang kepada perjamuan itu, lalu dia mau melibatkan dia supaya Tuhan Yesus campur tangan. Maria datang pada Yesus karena dia yakin bahwa Yesus bisa menyelesaikan krisisnya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah krisis itu akan menyelesaikan krisisnya, akan menyatakan kuasanya, akan menolong apa yang menjadi kesulitan, kesusahan Maria pada waktu itu. Dan hal yang heran, kenapa Maria nggak datang kepada pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, orang penting yang duduk di depan, yang dilayan dan sebagainya, yang minta dihormati mungkin. Kenapa Maria nggak datang? Ternyata pemimpin agama, tokoh-tokoh agama waktu itu, mungkin pejabat penting itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya Maria nggak datang kepada mereka, tapi Maria datang kepada Yesus Tuhan, karena dia tahu Yesus yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Maria merendahkan hatinya datang kepada Tuhan Yesus dan memberitahu mereka kehabisan anggur, tolonglah. Tuhan Yesus tidak menolak, dia senang, dia suka. Tuhan Yesus suka kalau umatnya mempercayakan segala sesuatunya pada dirinya. Poin yang kedua adalah ketika umatnya mengundang Yesus dan mempersilahkan segala sesuatu yang dihadapinya, itu kesukaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu suka ketika umatnya mempercayakan segala sesuatu kepadanya, termasuk Maria, mempercayakan krisis yang dialami keluarga yang baru menikahkan itu. Ya. Maria datang kepada Tuhan Yesus untuk menyelesaikannya. Dan kita tahu, Yesus merespon dengan baik sekalipun dia berkata, waktuku belum tiba.
Ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus, yakinlah dia akan bertindak. Tetapi bertindak menurut waktunya Tuhan. Menurut kehendaknya. Menurut programnya. Tapi yang jelas yakin dan percaya, kalau kita mempercayakan segala sesuatu pada Yesus, pasti dia akan bertindak. Pasti dia akan bekerja. Pasti dia akan menyatakan pertolongannya. Yang perlu adalah kita sabar. Kita tekun. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Dan kita tidak bisa menyuruh sekarang Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Sekarang Tuhan nyatakan. Percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita masing-masing. Kita harus sabar. Kita harus tekun. Ketika kita mempercayakan kepada Tuhan Yesus segala persoalan kita, dia pasti akan bertindak. Pasti dia akan bekerja. Pasti dia akan menyatakan belas kasihannya. Pasti dia akan memberikan solusi yang terbaik. Dia akan menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dia Tuhan yang merasakan, ikut merasakan kesulitan kita, krisis yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Banyak orang yang susah, banyak orang malah kesulitan, banyak orang yang krisis, banyak orang yang bingung. Bahkan ada yang bunuh diri. Tapi saya beritahu, ketika menghadapi semuanya itu, datang kepada oknum Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah menolaknya. Siapapun yang datang merendahkan hati pada Yesus, minta tolong kepada dia. Saya beritahu sedang jemaat, Tuhan Yesus tidak pernah menolaknya. Ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Yesus sudah capek dia. Dia mau istirahat. Tapi ketika berduyun-duyun orang datang kepada dia, ingin diajar dia, ingin mendengarkan firman. Yesus pun akhirnya apa? Melayani mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka, menyatakan kemurahannya atas mereka, bahkan memberikan roti yang luar biasa atas mereka. Sebab itu apapun persoalanmu, jangan pernah engkau bimbang ragu, jangan pernah engkau khawatir cemas, serahkan sepenuhnya pada Yesus dan percaya dia akan bertindak. Karena Tuhan Yesus suka kalau kita mempercayakan sepenuhnya. Yang kita butuhkan adalah kesabaran, ketekunan, karena Allah bekerja menurut waktunya Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ingin melihat kehadiran Yesus menyelesaikan krisis kita, undang dia secara pribadi, serahkan segala persoalan kita kepada dia, dan yakin dia akan menyelesaikannya. Yang terakhir, Tuhan menyatakan kuasanya. Supaya apa? Supaya iman kita ini bertumbuh. Iman kita ini semakin kuat. Di ayat 11 ketika mukjizat terjadi, kuasanya dinyatakan, pertolongannya dinyatakan, krisis itu diselesaikan oleh Tuhan. Memang ada banyak orang mengagumi Tuhan Yesus. Mereka mengagumi bahwa tuan rumah menyediakan anggur yang terbaik sampai selesai. Krisis itu tidak hanya sekedar diselesaikan, tapi yang ditolong itu mendapatkan kehormatan, mendapatkan kebaikan, pujian, karena yang dikerjakan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus ingin menyatakan mukjizat kuasanya dengan tujuan supaya kita ini bertumbuh iman kita. Kalau di ayat 11 itu membuat murid-muridnya tidak percaya dalam arti baru pertama kali. Karena sebelumnya mereka sudah percaya Yesus Tuhan. Itu tindakan untuk melanjutkan pertumbuhan iman mereka. Dan Yesus rindu kepada kita masing-masing supaya bagaimana kita ini bertumbuh dalam iman. Bertumbuh terus, bertumbuh iman kita semakin kuat dan semakin kuat. Iman kita akan semakin kuat kalau kita belajar firman Allah, mempercayai firman Allah, perkataan Yesus dalam hidup kita. Maka mau tidak mau kita harus baca firman. Kita harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Mau tidak mau, hari-hari kita harus kita isi dengan firman. Karena itu yang menguatkan iman kita,
menumbuhkan iman kita. Yang kedua, Tuhan tahu bahwa umatku akan bertumbuh imannya. Tidak hanya dia belajar mendengar firman saja, tapi Tuhan juga akan menyatakan kuasa mukjizatnya supaya imannya semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Artinya sidang jemaat yang terkasih, Tuhan itu sukanya menyatakan kuasanya, mukjizatnya pada kita, pertolongannya dengan tujuan iman kita supaya bertumbuh. Iman kita supaya kuat. Nah, supaya iman kita kuat, mau tidak mau pasti ada problem. Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan badai, Tuhan izinkan krisis. Dengan tujuan apa? Supaya kita mengundang Dia, datang kepada Dia, serahkan semua, lalu Tuhan nyatakan kuasanya. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh. Aku percaya Tuhan Yesus luar biasa. Dia dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Allah yang terus tidak pernah meninggalkan kita, melantarkan kita. Firman-Nya ya dan amin, bahwa Dia akan menyatakan kuasanya. Karena Dia sendiri berkata pencobaan apapun tidak akan melebihi kekuatan kita. Namun seterusnya Dia juga akan menyatakan kuasanya, pertolongan di dalam kehidupan apapun. Sidang jemaat, kalau engkau saat ini menghadapi krisis, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, beban yang berat sekalipun, jangan engkau putus asa, jangan engkau bimbang. Itu kesempatan engkau melihat mukjizat Tuhan. Kesempatan engkau melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Kesempatan itu untuk menumbuhkan imanmu, supaya imanmu semakin kuat melihat kuasa Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kita kerjakan? Undang Dia, serahkan persoalan kita, perkatakan firman. Ucapkan firman. Serukan firman yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Ucapkan tentang kuasa firman, pertolongan Tuhan dalam kebenaran firman-Nya, dan berharap dengan kepastian Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita masing-masing. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sedang jemaat yang terkasih. Krisis sebesar apapun dalam hidupmu, krisis yang mencekam apapun dalam hidupmu, jangan engkau takut, jangan bimbang. Tetap ada solusinya, tetap ada jalan keluarnya, masih ada pengharapan. Undang Yesus dalam hidupmu, undang Dia. Tuhan, sertai aku Tuhan. Tuhan, aku mau engkau ikut ambil bagian. Aku mau engkau ada dalam hidupku, ada dalam waktu-waktuku. Mari Tuhan, lawat aku. Dan hampirilah Dia. Hampiri Dia. Ceritakan persoalanmu. Curhatlah engkau dengan Tuhan. Nyatakan keberatan-keberatanmu. Dan engkau datang dengan penuh iman percaya. Kalau Yesus pasti akan menyelesaikan masalahmu, krisis apapun. Ketika Dia bertindak, maka Dia akan menyelesaikannya, menuntaskan krisis yang kau alami dalam hidupmu. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Sebagai hamba Tuhan juga, saya merasakan di saat saya tidak berdaya, di saat saya tidak mampu, tapi tangan Tuhan itu terulur menolong. Di saat-saat sudah tidak ada jalan keluar, ketika mata ini diarahkan kepada Yesus Tuhan, ketika hati ini dibawa kepadanya, ketika tangan kita mengadah kepada Dia, Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Dia sanggup menolong. Jangan gelisah hatimu, jangan bimbang hatimu. Datang dengan penuh keyakinan, apapun masalahmu. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau. Mari Tuhan, lawat kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau yang bisa melepaskan beban-beban yang menghimpit dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menghentikan semuanya itu.
Hanya Engkau yang bisa membalikkan segala sesuatunya, ya Yesus. Sebab itu aku percaya kepadamu. Haleluya. 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 Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan kata dan kuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan kata dan kuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, arahkan matamu pada Tuhan dan ambil roti dan anggur. Kita akan bersama-sama untuk melakukan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan terus imanmu, mata hati rohanimu pada Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela berikan hidupnya, tubuhnya sedemikian rupa. Semuanya karena kasih-Nya pada kita. Jangan pernah meragukan kebaikan kasih-Nya, kuasa-Nya. Dia tidak hanya sekedar mati untuk kita, tapi Dia bangkit dan hidup naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Dia berkata, "Hai semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah padaku.
aku akan beri kau kelegaan, kelepasan. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melepaskan apa menjadi beban kita. Dia memberikan kelegaan. Ketika dia berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Dia tidak pernah melupakannya. Karena dia Allah yang sanggup mewujudkan janjinya. Dia sanggup mewujudkan, menggenapi. Kalau engkau percaya firman itu, barang siapa yang letih, lesu, beban berat, pagi ini engkau datang pada Yesus, berseru kepada Yesus. Terima jamaahnya, terima lawatannya, terima pertolongannya. Diwujudkan dengan rela mati sebagai bukti dia sungguh-sungguh mau menyatakan kasihnya, kuasanya pada kita. Bapa di surga, layakkan kami semua ketika mengikuti perjamuan Tuhan pagi hari ini. Ampuni salah dosa pelanggaran kami, sehingga ketika kami mengikuti perjamuan Tuhan bukan kutuk, bukan hukuman, tapi berkat ilahi mengalir. Kasih kami semakin dibaharui, semakin mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan karena pengorbananmu atas hidup kami. Kita baca roti yang kita pegang, ada firman Tuhan, tulisan ayat firman Tuhan di situ. Baca dan renungkan, minta Roh Kudus untuk mengajari kita. Tuhan maunya apa dengan ayat firman ini untuk hidupku secara pribadi. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan kita ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita pecah-pecahkan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak meragukan firman-Mu, kami tidak meragukan janji-Mu, karena firman itu adalah ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat sidang jemaat-Mu dan yang bersama-sama ibadah pada pagi hari ini. Engkau sudah menguatkan, menghibur mereka, menolong mereka, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan jalan keluar, solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar, yang luar biasa atas kami. Kami tidak meragukan kasih-Mu atas kami. Pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu. Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Engkaulah harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya, kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama sekalipun melalui online di YouTube ini, tidak mengurangi kehadiran kuasa-Nya bekerja dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terus kita tetap setia dengan Tuhan, kita tetap menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan, sekalipun ibadah kita tidak di gereja, tapi saya berharap yang jemaat
terus-menerus ibadah di rumah, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, semakin banyak berdoa, semakin banyak cari wajah, semakin banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh melihat hikmat, pewahyuan, pertolongan kuasa Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Sehingga kita boleh dikuatkan, diteguhkan, kita diberi semangat, kita diberi pengharapan, menghadapi dengan ketenangan, ketentraman, karena Allah bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Kita berjumpa kembali nanti tanggal 14 bulan Juni di gereja ini, juga masih di pertemuan di udara. Saya dengar dari pemerintah kemungkinan pertengahan bulan Juli atau akhir Juli kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Saya percaya tidak lama ya, tapi kita doakan supaya cepat berlalu. Virus ini seandainya tidak berlalu, kita harus berdamai dengan COVID-19. Kita jangan takut, karena Tuhan adalah keselamatan dan pelindungan kita masing-masing, asal kita bisa menyelesaikan apa yang dihimbau pemerintah, hidup sehat dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Selamat ulang tahun untuk Pak Sutopo, yang ulang tahunnya tanggal 6 Juni. Tuhan berkati Pak Topo, kasih Tuhan kemurahannya atas Pak Topo. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan maupun perpuluhan sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat sidang jemaat-Mu setia. Di tengah-tengah pandemi ini, mereka tetap mengasihi Engkau, memuliakan Engkau dengan harta mereka. Mereka berikan persembahan perpuluhan kepada Engkau ya Allah yang dicintai, yang dikasihi. Kiranya Tuhan Kau menerima persembahan ini, perpuluhan ini, yang kami berikan sebagai ucapan syukur kami, terima kasih kami atas segala pertolongan-Mu, kebaikan, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami jadi orang-orang diberkati, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Engkau. Justru kami boleh melihat Tuhan mujizat-Mu demi mujizat-Mu di tengah-tengah situasi. Kami percaya firman-Mu ada perbedaan antara orang yang setia, orang-orang yang percaya, orang yang mengasihi Engkau. Sekalipun mengalami peristiwa yang sama, tapi ada perbedaan pertolongan, kuasa, pemeliharaan yang daripada-Mu. Dan kami menjadi bagian umat-Mu yang diberkati, yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau dipermuliakan melalui persembahan ini ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sutopo yang ulang tahun tanggal 6 Juni. Kiranya kasih kemurahan-Mu atas hamba-Mu ini. Tangan-Mu yang terus membelainya, tangan-Mu yang terus mendekapnya. Di usia tua ini Bapa, dia justru melihat kebaikan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam hidupnya. Sukacita, damai, sejahtera Kau limpahkan, dan dia melihat hari-hari yang baik yang datang daripada-Mu. Diberkati istrinya, diberkati keluarganya. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan melalui keluarga Bapak Sutopo ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu JKI kasih setia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau terus bimbing semuanya Bapa, tuntunlah kami semuanya jemaat-Mu. Semakin hari akan semakin berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Semakin hari menemukan Tuhan pertemuan pribadi bersama-Mu, menemukan pewahyuan-pewahyuan. Ajari mereka semua ya Roh Kudus dengan kebenaran-Mu, sehingga mereka semakin hari menikmati pewahyuan-pewahyuan yang daripada-Mu. Sampaikan hal-hal yang tersembunyi kepada seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga dia boleh mengerti, dibukakan akan rahasia-rahasia firman-Mu, dibukakan hal-hal yang ke depan, dijauhkan dari ketakutan, kekhawatiran, namun yang ada Tuhan kepastian pengharapan di dalam Engkau. Engkau melawat mereka pribadi-pribadi, Engkau melawat setiap usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, diberkati, dirahmati oleh Engkau. Dilindungi keluarga mereka, damai sejahtera, keluar masuk mereka, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindunginya Bapa. Diberkatilah pekerjaan tempat ini ya Tuhan, diberkatilah. Kami serahkan ya Tuhan pelaksanaan renovasi plafon maupun lantai ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan menyelesaikan. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan penuh kasih kemurahannya menyediakan hartanya untuk rumah-Mu ini. Kiranya kemurahan-Mu semakin dilimpahkan atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau akan beri Tuhan kekuatan
hikmat, kebijaksanaan pemerintah kami, kemampuan, kesanggupan untuk bisa mengendalikan segala sesuatunya. Sehingga negara ini boleh berjalan dengan baik. Negara ini dipulihkan ekonominya, dipulihkan kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar ada sinergi yang baik antara pemerintah dengan rakyat, saling mendukung, saling membangun, saling bekerja sama. Supaya Tuhan menang menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu atas negeri kami, rahmat-Mu atas Indonesia ini Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, angkat tanganmu. Kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan, karena Dia sumber berkat kita, sumber kemuliaan, sumber rahmat, sumber damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber sukacita. Terimalah kemurahan kebaikan dari Allah Bapa yang punya rencana-rancangan yang luar biasa bagimu. Terimalah rancangannya, rencana yang luar biasa dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan, kuasa penyediaan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongannya dalam hidupmu. Terimalah penghiburan, terimalah tuntunan ilahi dari Allah Roh Kudus. Terima kuasanya, terima penyertaannya, pembelaannya dalam hidupmu. Kami mengucap syukur Tuhan berkat-Mu. Kami naikkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami Tuhan memberkati.